Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Ini mohon maaf, kemarin kebetulan ada rapat ya di tempat saya. Ini saya tidak bisa mengisi, jadi ini saya ganti dengan video. Kemudian materi sudah saya bagi melalui WA Group. Ya, monggo nanti ini bisa dijadikan acuan ya. Yang PowerPoint juga ada, yang PDF juga ada. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan atau ada komentar atau saran mungkin bisa kita diskusikan ya melalui fitur ini, mungkin saya upload di YouTube ya, jadi nanti di YouTube boleh atau di WA Group juga saya persilahkan. Jadi saya melanjutkan materi tentang eksplorasi geofisika ya, yang kebetulan untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai metode elektromagnetik. Jadi ini salah satu metode geofisika yang sebenarnya cukup populer sebenarnya. Meskipun tidak sepopuler metode seismik ya, karena metode seismik memang menjadi salah satu tools andalan di geofisika eksplorasi, terutama yang menyangkut eksplorasi migas ya. Tetapi sebenarnya untuk eksplorasi geothermal misalnya, maka metode elektromagnetik ini menjadi satu metode yang sangat populer di situ. Nah, selain geothermal, sebenarnya metode ini juga dapat diterapkan di berbagai eksplorasi ya, di eksplorasi mineral misalnya, ini juga sebenarnya cukup populer beberapa waktu terakhir ini, misalnya untuk eksplorasi batu bara, yaitu kita bisa menggunakan metode EM. Kemudian hidrokarbon juga di Indonesia ini mulai banyak dilirik ya, karena sekarang sedang dikembangkan survei elektromagnetik ini di laut ya, dan di udara, jadi melalui aero measurements, jadi aero elektromagnetik. Ini dan di geofisika ini juga kami ini sedang merintis untuk mengembangkan aerogeophysics, termasuk nanti eksplorasi elektromagnetik ini di udara ya dengan wahana drone. Kemudian karena karakteristik dari metode elektromagnetik yang dia jangkauan penetrasi kedalamannya itu cukup besar ya, jadi metode ini juga banyak dipakai untuk studi yang menyangkut karakteristik kerak bumi, bahkan mantel bumi ya. Jadi ini selain seismologi, ya seismologi juga sama. Seismologi bisa menjangkau sampai ke kerak. Metode EM ini menjadi salah satu metode yang ya bisa dimanfaatkan untuk keperluan studi deep structure. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan geothermal. Geothermal itu biasanya sangat populer ya memakai metode elektromagnetik ini, selain ya misalnya menggunakan microgravity untuk mendeteksi subsidence, maupun sekarang kalau kami mengembangkan metode ambient noise tomography ya, untuk studi di panas bumi. Ya, nanti kalau ada kesempatan bisa saya ceritakan. Kemudian juga di beberapa aplikasi yang lain, misalnya untuk monitoring air tanah, ini juga kami kebetulan sedang mengembangkan di geofisika untuk mendeteksi injeksi air ya. Ini kita memakai sifat kelistrikan dari medium ya. Jadi metode elektromagnetik ini salah satu produknya nanti adalah berupa karakteristik kelistrikan dalam bentuk conductivity atau resistivity dari medium bumi. Jadi kita tahu bahwa fluida atau air itu sangat sensitif ya terhadap resistivity ya, sehingga metode yang basisnya nanti menghasilkan output berupa resistivity atau conductivity itu cukup powerful untuk kita gunakan sebagai tools untuk monitoring keberadaan fluida di bawah permukaan. Kemudian untuk monitoring gempa bumi ya, beberapa waktu lalu sempat viral ya di Indonesia ya, tentang orang meramal gempa atau orang
berusaha mendeteksi atau mengkorelasikan kejadian gempa dengan misalnya ada gelombang elektromagnetik frekuensi rendah misalnya atau VLF. Nah ini di beberapa grup riset ya di Jepang ya di Eropa Timur terutama itu banyak yang memanfaatkan metode ini. Seperti biasanya di geofisika ada dua jenis metode berdasarkan sumber yang digunakan ya, yang kita kenal kalau sumber aktif atau sumber yang kita generate dari sumber buatan ya kita kenal sebagai metode aktif ya. Untuk elektromagnetik ada dua, yaitu yang pertama ground penetrating radar atau GPR. Ini daya tembusnya tidak terlalu dalam ya, dia ordernya mungkin sampai ya 10 meter, ya ordernya meteran. Kemudian yang kedua ini juga kita harus mengenerate sumber yaitu control source audio magnetotelluric atau CSAMT. Ini juga mulai dilirik ya metode CSAMT ini untuk ya berbagai macam eksplorasi. Kemudian yang pasif itu artinya sumbernya dari alam ya, natural. Ya. Ada cukup banyak ya yang terkenal, ada VLF, ada MT, ada MT, magnetotelluric. Saya kira Anda sudah pernah mendengar metode-metode ini. VLF ini praktis sebetulnya, dia memanfaatkan gelombang elektromagnetik dari stasiun pemancar untuk komunikasi kapal selam. Ya, jadi kapal selam itu salah satu cara untuk ya, navigasinya itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Ya. Saya kurang tahu, tapi biasanya kita memakai sumber pemancar yang cukup kuat dari Australia dan Jepang. Ya. Indonesia ya mungkin belum advance ya teknologi ini. Jadi ini bagi kita geoscientist yang mempelajari bumi termasuk laut itu, ya saya kira punya tanggung jawab moral itu untuk mengembangkan teknologi seperti itu. Kemudian ada AMT, audio magnetotelluric. Ini adalah metode elektromagnetik yang memanfaatkan gelombang dengan frekuensi audio. Ya, frekuensi audio itu adalah frekuensi yang bisa didengar manusia, jadi dari 20 Hz sampai 20 kHz. Kemudian MT itu yang magnetotelluric, ini yang frekuensinya lebih lebar ya, lebih broadband ya, dari yang sangat rendah sampai yang sangat tinggi. Ya. Nah ini beberapa jenis metode EM yang masuk ke dalam metode pasif. Ini yang tadi saya sampaikan ya, berdasarkan sumbernya tadi adalah metode aktif ya, di generate ya, atau dihasilkan oleh atau dipancarkan oleh sumber buatan. Apakah sumber buatan yang dipancarkan dan itu akan menjadi sumber gelombang elektromagnetik buatan ini, yaitu tidak lain adalah arus listrik. Ya, jadi Anda harus ingat ini bahwa sumber elektromagnetik yang utama nanti adalah adanya arus listrik. Arus listrik adalah arus listrik secara fisika ya. Arus listrik adalah aliran dari muatan listrik. Ya. Jadi kita tahu bahwa unsur ya kelistrikan yang paling kecil adalah muatan listrik, dan kalau dia bergerak ya maka akan menimbulkan arus listrik. Nah, arus listrik inilah nanti yang akan menghasilkan sumber gelombang elektromagnetik. Ya, bagaimana mekanismenya nanti kita akan lihat di sini. Ada contoh sedikit ya. Bagaimana medan magnetik itu dihasilkan oleh adanya arus listrik. Which I drilled a hole, and then I took a wire and looped it through the hole 10 times. So I have 10 strands of the wire here flowing through this hole. So if I have 1 amp of current flowing in the wire, I will have essentially 10 amps that's flowing in a straight line through the hole in the plastic. I'm now going to sprinkle some iron filings onto the plastic. Pasir besi yang disebar ya secara merata di
sekitar kabel itu nanti akan dialiri arus listrik. I will now apply a current and I will have to tap the plastic to get the iron filings to move. Biar pasirnya atau And you can see how the iron filings have rotated to form circles around the wire, indicating the form of the magnetic field intensity generated by a current carrying wire. ya, jadi benar ya. Jadi ini sesuatu yang saya sering sampaikan, kadang-kadang kita tuh manusia tuh kan baru percaya kalau melihat. Ya saya sering bilang ya ada sesuatu yang mungkin nggak bisa kita lihat tapi kita harus percaya keberadaannya. Diantaranya adalah medan magnetik. Medan magnetik itu di sekitar kita ada medan magnetik. Kita nggak bisa melihat, tapi itu ada. Ya kalau ada orang yang nggak percaya ya ini menjadi bukti sebetulnya bahwa medan magnetik itu ada dan dia bisa dihasilkan oleh arus listrik. Jadi yang di kabel tembaga itu nanti itu kan dialiri arus, ternyata di sekitar arus itu akan timbul medan magnetik. Ya, bentuknya melingkar seperti itu. Ya. Jadi tadi kan digerak-gerakkan biar dia terbang. Nah, ketika dia turun dia sudah mengarah ke arah medan. Jadi inilah ketaatan ya, ketaatan pasir besi ini ya kepada hukum fisika ya, dia harus taat ya. Karena dia tidak punya pilihan ya. Kalau manusia punya pilihan, dia bisa milih ya. Bisa nggak mau arah ini, aku pokoknya kan. Kalau dia harus taat ya. Nah, di metode elektromagnetik ini contoh dulu kami 2 tahun lalu ya. Sebelum pandemi itu kita diminta melakukan survei CSAMT di lepas pantai Bunyu ya di Kalimantan Utara. Kita ya memancarkan gelombang elektromagnetik menggunakan ini sumber yang waktu itu berupa arus listrik yang dialirkan melalui kabel yang sangat panjang. Kita bentangnya 4 kilo. Anda bayangin 4 kilo itu ya kita bayangin kalau yang hobi lari pasti tahu ini jarak 4 kilo itu seberapa ya. Kita bentang kabel sejauh itu di alam ya. Betapa ya memang ini menjadi satu kendala ya kalau tempatnya mungkin agak bertopografi yang curam. Nah, ini agak sulit mencari space sejauh 4 kilo yang datar ya. Nah, ini kami untungnya waktu itu di perkebunan sawit ya. Kita tahu kalau sawit itu biasanya bentuknya ya teratur gitu kan, nanamnya teratur ya, kita ada space gitu yang cukup panjang ya. Kemudian sumber yang satunya waktu itu di sepanjang jalan. Ada sepanjang jalan, kebetulan lurus sekali jalannya itu 4 kilo ya kita bentang situ. Nah, kemudian titik pengukurannya ya nanti sejauh yang disarankan itu 5-10 kilo dari sumber ini ya, karena kita nanti menunggu agar gelombangnya itu menjadi gelombang bidang. Ya, kita tahu dari video tadi kan kalau misalnya ini kan ya kira-kira ya ini lingkaran ini tadi yang di dekat. Nah, ini semakin jauh kan nanti semakin jauh gelombangnya nanti sudah membentuk gelombang bidang. Nah, ini yang diharapkan dari metode EM ini. Alatnya cukup banyak, ini kita membawa beberapa. Yang paling besar ini generator ini cukup besar ya, ini harus kita kirim melalui kapal karena kalau melalui pesawat ini agak mahal. Yang lain bisa lewat pesawat. Ini hanya contoh, nanti saya singgung lagi di belakang. Jadi arus, sumber arus, kemudian yang natural, yang pasif itu teralami ya menjadi sumber gelombang elektromagnetik alami, utamanya dari aktivitas kilat ya, petir gitu ya, peristiwa meteorologi yang menghasilkan petir. Petir itu adalah pelepasan muatan listrik ya dari awan ya ke bumi. Nah, itu juga menghasilkan gelombang elektromagnetik. Kita tahu tadi bahwa prinsipnya seperti arus kan dia kan, tidak ada muatan yang bergerak. Cuman geraknya melalui medium ya, jadi melalui medium karena gelombang elektromagnetik itu bisa merambat melalui medium ya, tidak melalui medium ya, melalui udara ya, sehingga bentuknya ya tidak beraturan. Ya. Nanti kan ada kabel ya, dia bisa lebih teratur mengalir. Kemudian yang kedua adalah dari peristiwa yang mungkin kita tidak membayangkan ada itu, yaitu
ya dalam astrofisik ini dikenal dengan solar wind ya, atau angin matahari, yang itu kalau kita mau lihat ya kira-kira seperti ini ya, angin matahari. Ini matahari. Photons are the source of light and heat, but they also cause something far more destructive, the solar wind. Solar wind. As they reach the surface, photons heat up the outer layers of the sun, sending it hurtling around the star, creating extreme turbulence and intense shock waves. Hasilkan ya, ini ada peristiwa turbulensi ya. It's Apa namanya? so violent we can Ini ada actually angin hear it, matahari. picked up by the Ini, orbiting ada peristiwa solar harusnya seperti satellite. ini. This Ini. is the sound of the sun. Ya, hampir setiap saat ada ini. The speeding gases also generate powerful magnetic fields. Cuma ada yang kuat As sekali, the ada star yang rotates, the fields clash and burst through the surface. kecil, ada yang gede. Giant magnetic loops erupt into space. Giant magnetic loop ya, jadi kita tahu apa namanya, medan magnetik itu bisa dihasilkan karena ada aliran muatan listrik ya. Tadi itu ya muatannya seperti itu, terus ya itu menghasilkan medan elektromagnetik yang sangat sangat besar sekali ya. Kita tahu jaraknya memang jauh dari matahari ke bumi, tapi ya karena sangat besar ya kemudian bisa sampai ke bumi. Electromagnetic radiation. Recall that in waves, energy is transferred from one point to another without any net movement of matter. Waves in water are transverse waves, in which the vibrations of the particles are perpendicular to the direction of propagation of the waves and take the form of crests and troughs. Here the medium is water. Sound waves are longitudinal waves in which the vibration. Jadi secara prinsip ini menjelaskan tentang gelombang. Kita nanti untuk metode elektromagnetik kan apa namanya, sumbernya berupa gelombang elektromagnetik ya. Jadi ini menjelaskan bahwa secara umum gelombang itu ya nanti bentuknya atau representasinya itu berupa osilasi. Nah, ini contohnya gelombang suara ini. Sorry, tadi mana? Ini. Oops. Electromagnetic radiation. Recall that in waves, energy is and take the form of crests and troughs. Here the medium is water. Sound waves are longitudinal waves in which the vibrations of the particles are parallel to the direction of the waves in the form of compressions and rarefactions. Here the medium is usually air. These are called mechanical waves because they require a medium to propagate. There is another type of wave called electromagnetic radiation, abbreviated as EM radiation, that does not require any material medium to propagate. It can travel through empty space. Electromagnetic radiation is composed of oscillating electric and magnetic fields that are at right angles to each other and to the direction of propagation of the wave. In other words, it is made up of transverse waves. Electromagnetic radiation is generated by an oscillating or accelerating electric charge. Any charged particle produces an electric field. If it moves, it produces a magnetic field, and if it accelerates, in other words, its speed changes, the magnetic field also oscillates or changes. This in turn changes the electric field of the charge. The changing electric field then changes the magnetic field once again.
This process continues with the electric and magnetic fields continuously regenerating each other. The electric field is in one plane and the magnetic field is in another plane perpendicular to the first. Thus, electromagnetic radiation is a combination of electric and magnetic fields traveling in space. Since they are driven by the energy provided by the oscillating charge, electromagnetic waves travel with the same frequency as that of the oscillating charge. Oke, jadi ini sedikit ilustrasi saja bahwa nanti kita akan memanfaatkan gelombang jenis ini. Jadi ini gelombang yang merupakan kombinasi antara gelombang medan listrik dan medan magnetik. Jadi dari sini nanti kita bisa membayangkan bahwa kita perlu dua sensor ya yang harus menangkap gelombang ini ya, gelombang medan magnetiknya dan medan listriknya. Nah, berbicara gelombang ya, tentu saja kita akan berbicara mengenai sebuah fenomena yang erat kaitannya dengan karakteristik-karakteristiknya, diantaranya karakteristik gelombang itu adalah frekuensinya. Nah, di sini ini dari bukunya, ya dia mengambil dari beberapa sumber ya, dari Lowry, Global Geophysics, ya, kemudian Scott. Ya. Ini dari Mark Dentith yang ngambilnya gambar ini. Kita lihat ini sumbu horizontal ini adalah frekuensinya ya, atau wavelength atau panjang gelombang. Jadi frekuensi dan panjang gelombang nanti berhubungan ya berdasarkan kecepatannya. Kemudian ini kita bisa, tadi saya sampaikan bahwa acoustic wave atau gelombang suara yang bisa didengar oleh manusia itu antara 20 sampai 20.000, kemudian ada gelombang televisi, radio, kemudian microwave, radar di sini yang tadi saya sampaikan GPR, kemudian cahaya di sini ya. Kemudian ada sinar tak tampak ya, X-ray dan gamma ray ya. Nah, ini yang pakai metode radiometrik nanti. Kemudian yang cahaya dan radar, antara radar dan cahaya nanti ada wilayah di mana itu gelombangnya digunakan untuk remote sensing ya. Kemudian nanti yang metode-metode geofisika di sini ada SP, IP itu juga bagian dari gelombang elektromagnetik dengan frekuensi DC ya. Kemudian DC itu adalah direct current atau ya sangat kecil banget frekuensinya. Kemudian ada AFMAG ya, audio frekuensi magnetik, ada CSAMT tadi, ada radio imaging, MT dan sebagainya. Ups, gerak-gerak nih. Kemudian ada metode time domain EM, ada frekuensi domain EM, ada GPR, ada logging di sini, kemudian ada pengukuran rock properties. Jadi ini beberapa metode geofisika yang masing-masing punya kekhasan, diantaranya adalah frekuensi gelombang elektromagnetik yang digunakan. Oke, mungkin saya berhenti di sini dulu, nanti saya sambung dengan seri berikutnya biar tidak terlalu panjang videonya. Matur suwun, terima kasih.